Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial linear non homogen orde 2. Langsung saja untuk yang pertama bentuk umum, yaitu A dikali dengan D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B dikali dengan dy per dx ditambah C dikali dengan Y sama dengan fx. Jika fx tidak sama dengan 0, maka substitusi y sama dengan ae pangkat m1x ditambah be pangkat m2x akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0. Maka y sama dengan ae pangkat m1x ditambah be pangkat m2x ditambah x, di mana x sama dengan fungsi tambahan. Kemudian y sama dengan ae pangkat m1x ditambah be pangkat m2x merupakan fungsi komplementer. Lalu y sama dengan x merupakan integral khusus. Nah, jadi solusi persamaan diferensial tersebut akan menjadi y sama dengan yh ditambah dengan yp. Selanjutnya untuk langkah-langkah menyelesaikan persamaan diferensial linear non homogen orde 2. Untuk langkah yang pertama, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen biasa atau disebut dengan fungsi komplement, yaitu yh dikali dengan x. Untuk langkah yang kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear non homogen biasa atau disebut dengan integral khusus, yaitu yp dikali dengan x. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial y sama dengan yh dikali x ditambah yp dikali x. Lalu menentukan nilai-nilai konstanta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cara untuk menentukan nilai-nilai konstanta. Kita langsung saja ke contoh 1. Tentukan solusi umum persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 0. Nah, di sini kita sama dengankan 0 dulu. Lalu, kita cari akar-akar karakteristik sehingga persamaan diferensial linear homogen diubah menjadi m kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini d kuadrat y per dx kuadrat kita rubah menjadi m kuadrat dan y-nya itu kita rubah menjadi 1. Maka akan menghasilkan m sama dengan akar min 1 atau m sama dengan i akar 1. Nah, di sini lambang i merupakan lambang imajiner. Kemudian kita tentukan solusi umum yh dikali dengan x sama dengan a cos x ditambah b sin x. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan solusi umum persamaan diferensial linear non homogen, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan 1. Nah, lalu solusi umumnya yp dikali dengan x sama dengan 1. Nah, untuk langkah yang ketiga, y sama dengan yh dikali x ditambah yp dikali x. Nilai dari yh dikali x tadi kan a dikali cos x ditambah b dikali sin x. Kemudian nilai dari ypx itu 1. Maka solusi dari persamaan diferensial dalam soal tersebut y sama dengan a cos x ditambah b sin x plus 1. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, selesaikan persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5dy per dx ditambah 6y sama dengan x kuadrat. Untuk penyelesaian, langkah pertamanya kita tentukan fungsi komplement sehingga fx sama dengan 0. Di sini kita rubah menjadi persamaan karakteristik. D kuadrat y per dx kuadrat kita rubah menjadi m kuadrat. 5dy per dx kita rubah menjadi 5m. Kemudian 6y kita rubah menjadi 6.
dan X kuadrat kita sama dengan kan 0. Maka menjadi M kuadrat min 5M ditambah 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, menghasilkan M min 2 dikali dengan M min 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan akar-akar karakteristiknya, yaitu M1 sama dengan 2 dan M2-nya sama dengan 3. Sehingga YH sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X. Di sini kenapa 2X? Karena nilai M1-nya 2. Kemudian di sini 3X karena nilai M2-nya itu 3. Selanjutnya kita integralkan integral khusus atau fungsi derajat 2. Kita misalkan YP sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah dengan E. Untuk D per DX sama dengan 2CX ditambah dengan D. Kemudian D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2C. Nah, untuk langkah yang kedua, kita substitusikan kebersamaan D kuadrat Y per DX kuadrat dikurang 5DY per DX ditambah 6Y sama dengan X kuadrat. Ini merupakan persamaan awal. Langsung saja kita substitusikan D kuadrat Y per DX kuadrat itu kan 2C. Kemudian 5 dikali dengan dy per dx. Nah, nilai dy per dx itu 2cx ditambah dengan d ditambah 6, nilai y-nya cx kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat. Maka 2c dikurang 5 dikali 2cx menghasilkan 10cx, 5 dikali d menghasilkan 5d, dan 6 dikali cx kuadrat menghasilkan 6cx kuadrat, 6 dikali dx menghasilkan 6dx, 6 dikali e menghasilkan 6e, maka menjadi 2c dikurang 10cx dikurang 5d ditambah 6cx kuadrat ditambah 6dx ditambah 6e sama dengan x kuadrat. Di sini kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. 6cx kuadrat min 10c dikurang 6d x ditambah 6e ditambah 2c dikurang 5d sama dengan x kuadrat. Lalu kita dapatkan 6c sama dengan 1, maka c-nya sama dengan 1 per 6. Kemudian 6d min 10c sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai d-nya sama dengan 5 per 18. Kemudian 2c dikurang 5d ditambah 6e sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai e-nya 19 per 108. Lalu yp sama dengan 1 per 6x kuadrat ditambah 5 per 18x ditambah 19 per 108. Maka penyelesaian umum YH dikali X ditambah YP dikali X sama dengan AE pangkat 2X ditambah BE pangkat 3X ditambah 1 per 6X pangkat 2 ditambah 5 per 18X ditambah 19 per 108. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.